Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimanakah kabar kalian? Baik semua kan? Alhamdulillah jika semuanya kabarnya baik. Kita harus bersyukur dengan cara kesehatan kita itu kita manfaatkan dengan belajar yang rajin. Belajar setiap hari agar kalian menjadi pintar. Nah, anak-anak kelas 3, untuk minggu ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu ayo belajar surat Al-Kautsar untuk bagian yang kedua. Bagi anak-anak yang ingin mempelajari kembali surat Al-Kautsar bagian yang pertama, bisa melihat kembali di link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, untuk bagian yang kedua ini anak-anak, kita akan belajar tentang arti dan pesan dari surat Al-Kautsar. Oke ya, kita lanjutkan. Kita mulai dengan menyanyi dulu. Menyanyinya yaitu dengan baca Al-Quran, nada lagunya naik-naik ke puncak gunung. Sudah siap semua? Ayo kita menyanyi bersama-sama. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Nah, itu lagunya. Oke, setelah kita menyanyi, kita coba ingat kembali tentang surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat. Betul sekali, yang minggu kemarin sudah kita baca bersama-sama dan sudah kita hafal. Kemudian surat Al-Kautsar itu termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya, surat Al-Kautsar itu termasuk urutan surat yang ke-108 dari Al-Quran. Berikutnya, arti Al-Kautsar itu adalah nikmat yang berlimpah atau nikmat yang banyak. Oke ya, sekarang ayo kita baca bersama-sama kembali untuk surat Al-Kautsarnya. Ayo kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sudah ingat semua ya? Oke, kalau sudah ingat, sekarang kita lanjutkan tentang menulis surat Al-Kautsar. Kalian sudah bisa menulis huruf-huruf Arab? Oke, untuk kali ini kita akan mencoba untuk menulis surat Al-Kautsar. Coba kalian cermati cara menulis huruf dan penggalan surat Al-Kautsar di bawah ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Diperhatikan,
ini lafal inna a'toinaka. Kalian ingat, kalian perhatikan. Kemudian menulisnya, ini misalnya garis yang rintik-rintik ini adalah garis yang ada di buku kalian itu, ya, garis yang bawah itu. Kemudian untuk menulisnya, semua lafal yang ada ini inna a'toinaka ini semuanya ditulis di atas garis. Kecuali untuk huruf ya, titiknya ya ini berada di bawah garis menulisnya. Paham ya? Kemudian untuk Al-Kautsar ini yang ada di bawah garis. Jadi ini kalau kita garis seret seperti itu, maka huruf wawu yang ini, yang belenduknya wawu itu di atas garis, kemudian yang ke bawahnya ini berada di bawah garis. Kalau ro itu dimulai dari garis ke bawah. Itu ya. Jadi dari garis ke bawah. Itu adalah menulis huruf ro. Bisa kan menulis ayat yang pertama dari surat Al-Kautsar ini? Oke. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua. Ini lafal fasolli, ini kalau kita tarik garis semuanya berada di atas garis kecuali huruf lam. Jadi huruf lam yang nyantiknya ini berada di bawah garis. Oke, kemudian selanjutnya untuk lafal lirabbika. Ini yang ada di bawah garis adalah huruf ro. Ro-nya ini sama titiknya dari huruf ba. Jadi huruf ba itu titiknya berada di bawah garis. Yang selain ro dan titiknya huruf ba itu semuanya di atas garis. Kemudian lafal wanhar. Ini untuk lafal wanhar, ini ketika kita tarik garis, untuk wawunya seperti tadi ya, untuk yang belenduknya wawu itu di atas garis, tapi untuk yang nyantiknya wawu ini berada di bawah garis. Kemudian huruf ro seperti tadi dimulai dari garis yang bawah kemudian dibawahkan. Ya, ditarik ke bawah. Itu menulis huruf ro. Bisa menulis surat Al-Kautsar ayat yang kedua ini? Pasti bisa kan? Kita lanjutkan untuk menulis surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. Yaitu ini inna syani'aka, semuanya berada di atas garis kecuali huruf nun. Jadi huruf nun itu ada yang di bawah garis sedikit. Jadi seperti ini. Nah, sebagian berada di atas garis, yang sebagian lagi di bawah garis. Kemudian untuk titiknya huruf nun itu berada di atas garis. Berikutnya huwal abtar. Ini yang ada di bawah garis adalah sebagian dari huruf wawu seperti tadi ya. Huruf wawu yang sebagian itu di atas garis, sebagian di bawah garis. Kemudian titiknya huruf ba itu juga di bawah garis, dan huruf ro dimulai dari garis kemudian ditarik ke bawah garis. Bisa kira-kira menulis surat Al-Kautsar ayat 1, 2, dan 3? Coba ya, nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Berikutnya sekarang tentang arti dari surat Al-Kautsar. Apa artinya? Kita artikan satu persatu. Dimulai dari ayat yang pertama, inna a'toinakal kautsar. Itu artinya adalah sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi ini Nabi Muhammad diberikan nikmat yang banyak. Termasuk juga umatnya Nabi Muhammad itu juga diberi nikmat yang banyak. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Ya kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad. Maka kita juga diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Apa saja? Banyak sekali, kita tidak bisa menghitung nikmat dari Allah. Mulai dari nikmat sehat. Bayangkan kalau kita sakit,
kita di rumah sakit tentu banyak mengeluarkan biaya. Kalau sehat, alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah, termasuk juga nikmat bisa bernafas. Ya, kita setiap hari bernafas gratis, tidak membayar. Itu juga merupakan nikmat dari Allah. Jadi ayat yang pertama ini menjelaskan bahwa kita itu diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Selanjutnya arti Al-Kautsar yang kedua adalah fasholli li rabbika wanhar. Artinya adalah maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tadi diberi nikmat yang banyak oleh Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Kalian sudah sholat? Harus sholat loh ya. Bagi yang sudah sholat, alhamdulillah dipertahankan. Bagi yang belum sholat, ayo mulai saat ini kita lakukan sholat. Sholat itu dalam sehari semalam ada berapa kali? Ada 5, mulai sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sama sholat subuh. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena itu merupakan perintah Allah. Kita diminta untuk melaksanakan sholat. Selain itu kita juga diminta untuk berkurban. Bagi yang mampu berkurban itu ketika itu loh ya, hari raya Idul Adha itu dan hari Tasyrik itu ya, kita diminta untuk berkurban. Tuh. Itu merupakan arti surat Al-Kautsar yang kedua. Kemudian sekarang arti Al-Kautsar yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Artinya adalah sungguh orang-orang yang membencimu itu maksudnya yang membenci Nabi Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad itu merupakan orang yang terputus dari rahmat Allah, orang yang tidak akan diberi rahmat oleh Allah. Itu merupakan arti dari surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, sekarang adalah pesan dari surat Al-Kautsar. Apa saja pesannya? Yang pertama, pesannya adalah Allah itu telah melimpahkan nikmat yang banyak. Jadi itu tadi ya. Jadi semua yang diberikan oleh Allah itu merupakan nikmat bagi kita dan kita tidak bisa menghitungnya. Maka dari itu kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya pesan dari Al-Kautsar yang kedua adalah perintah Allah agar kita mendirikan sholat dan berkorban. Sholat itu 5 waktu yang tadi ya, itu diusahakan dilaksanakan di awal waktu. Kemudian kalau korban tadi itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah, kalau hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya pesan dari surat Al-Kautsar yang ketiga adalah orang yang membenci Nabi Muhammad itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka dari itu kita tidak boleh membenci Nabi Muhammad. Kita harus menyayangi Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita menyayanginya? Yaitu bisa dengan membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat. Bagaimana sholawat itu? Ya sholawat yang paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Kemudian selain membaca sholawat, bisa juga yaitu dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Itu kita
laksanakan. Itu termasuk kita menyayangi Nabi Muhammad. Nah, kira-kira bisa kita melaksanakan pesan dari surat Al-Kautsar itu? Pasti bisa ya. Anak kelas 3 kan pandai-pandai semua. Pasti bisa. Nah, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.